Oke, tes. Halo. Suara kita kedengaran nggak ya? Benar. Halo. Halo, tes. Boleh Oke. dong teman-teman di open mic nih, biar kita tahu. Halo, tes. Halo, oke. Udah ada yang bilang aman ya suaranya Oke. masuk. Oke. Berarti suara kita udah sampai kalian ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, kalau suara kita udah nyampe nih kalian, langsung aja dibuka ya teman-teman. Udah siap kan semuanya? Oke. Aku buka ya teman-teman. Halo, selamat malam. Mana nih responnya ya? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Luar biasa banget nih ya, Kak. Luar biasa. Iya, Kak Fani. Tapi kayaknya kurang semangat ya, Kak. Bisa diulangi sekali lagi nggak? Iya. Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong di open mic atau di chat di kolom komentar. Oke. Halo, boleh dong. Malam. Oke, open mic-nya dong. Mau dengar suara kalian nih biar rame. Iya nih, biar semangat. Malam, Kak. Baik. Malam, Kakak. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Semoga baik-baik aja ya sekalian ya. Baik, Luar Kak. biasa. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman ya yang udah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ID Talk Show ke-13. Dan aku mau terima kasih juga udah mau sharing-sharing di malam hari ini ya Kak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dan juga aku mau mau ucapkan selamat datang buat teman-teman yang minggu lalu udah hadir di sesi yang pertama dan terima kasih juga udah setia sampai sesi pada hari ini. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu informasi sedikit ya mengenai Idea Consultant Indonesia. Jadi, Idea Consultant Indonesia adalah sebuah platform yang bergerak di bidang HR dan juga people development nih, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang pengen banget tahu lebih dalam nih mengenai sosial media kita, bisa banget visit Instagram kami di ideaconsultant.id, di LinkedIn juga Idea Consultant Indonesia. Kalau misalkan mau diskusi banget nih, bisa di Idea Consultant Indonesia dan juga ada TikTok di ideaconsultant.id nih. Lanjut nih Kak Laras. Oke, itu sosmed kita ya teman-teman. Nah teman-teman, Van, tak kenal sama kata saya nggak sih? Iya bener banget. Banget kan kalau misalnya belum kenalan. Iya bener banget nih Kak Laras, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu yuk, perkenalkan nama aku Vanisha Ramadhani. Dan aku Larasa Manir Putri, dan kita berdua yang akan menemani kalian hingga akhir acara. Oke, aku mau tanya dulu nih, kalian itu asalnya dari mana aja sih? Boleh dong tulis di kolom komentar chat. Aku mau tahu kalian itu dari mana nih. Boleh dong, ayo komen di chat atau open mic juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kak Laras sendiri asalnya dari mana nih Kak? Kalau aku dari Cilacap, tadi dari mana? Aku dari Depok nih Kak. Wah, kebetulan ada yang dari Makassar ada nih. yang Cilacap, Malang, Bekasi, Banyuwangi, oke, Wah, Bandung, ramai banget nih. Utara, Luar biasa banget ya. Oke, Gresik. Kak. Oke, sini. Oh, tadi kayak dari Cilacap ya. Hai, anak Cilacap. Oke, Luar baik biasa banget ya, nih. Van ya. Kita bisa dipertemukan di sini meskipun virtual ya, Van ya. Dan semangat nih buat menimba ilmu. Nah, Oke. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, kalau kalian dengar kata interview, apa dong yang dipikirkan kalian itu kegelisahan kalian atau ketakutan kalian saat menghadapi interview? Boleh dong tulis di kolom komentar chat. Boleh banget nih, coba. Iya, apa sih maksudnya yang bikin kalian tuh resah tentang interview gitu kan? Nah, sambil nunggu ya jawaban dari teman-teman, aku nanya ke Laras. Laras, kalau dengar kata interview itu, apa ya, Kak? Oke, kalau aku sih mikirnya interview itu pasti kepikiran gimana cara jawabnya, terus juga sikap yang betul tuh harusnya gimana sih? Karena kan setiap jawaban kita, setiap gestur kita itu tuh jadi penilaian sendiri, Van.
oleh recruiter gitu. Makanya itu harus diperhatiin benar-benar. Oke, bisa jadi nih ya Kak. Nih banyak banget nih keresahan grogi, takut salah jawab, nervous, takut Bagus salah salah ngomong. ngomong. Oke, untuk menjawab nih keresahan kalian semua, yuk kita langsung dengerin materi dari yaitu Mbak Ina Aulia Sekar. Halo Mbak Ina. Halo, malam semuanya. Halo, malam Mbak Ina. Suara kita kedengaran ya Mbak Ina? Kalian? Apa? Suaranya kedengaran kan ya? Kedengaran kan suaraku? Suara dengar. Dengar. Gimana, sehat? Oke. Alhamdulillah, luar biasa Mbak Ina. Mbak Ina gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah, oke. tetap semangat demi kalian. Alhamdulillah, Masya Allah. Mbak Ina sekarang lagi di mana Mbak? Aku sekarang lagi di Jogja. Oke, lagi di Jogja. Karena aku di Jogja. Ya, muter-muter ya. Jalan-jalan dong ya Mbak ya? Iya. Oke, nah. Betul. Mbak Ina, aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya buat Mbak Ina yang sudah hadir di malam hari ini. Sama-sama. Ya, materi ya kan Sorry, ini yang putus-putus suara sama aku ya? Kalau harus sepertinya putus-putus Kak. Oke, langsung aja ya nih Mbak. Oke, langsung aja ini Mbak. Aku mohon izin dulu untuk membacakan CV secara singkat nih. Siap. Jadi, oke belum muncul teman. Oke, jadi Mbak Ina ini alumni Universitas Gadjah Mada. Oke, kurang kelihatan. Nah, Mbak Ina ini jurusan Psikologi Industri dan Organisasi pada tahun 2017 sampai 2019 ya teman-teman. Nah, Mbak Ina Aulia Sekar ini sebagai psikologi, HR konsultan, dan career coach, dan juga CEO dari AIDA Konsultan Indonesia. Nah, pengalaman kerja Mbak Ina nih menjadi Organization Development Senior Officer di PT Palmasada Nusantara selama 5 tahun dan juga Associate Trainer in several consultant, EPDC, Avan, IDEAS, dan ICC UGM nih. Dan juga Career Coach di AIDA Konsultan Indonesia dan juga Upgrade.id. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, kita akan bacakan rules-nya terlebih dahulu. Boleh di-share dulu rules-nya? Oke, di sini aku akan baca ya rules-nya, do's and don'ts-nya kalian. Nah, rules-nya di sini do's-nya, menyalakan kamera jika tidak berhalangan, lalu juga ada menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat, lalu juga ada menggunakan username yang sama ketika mendaftar, dan mengikuti jalannya acara sampai akhir dengan kondusif. Nah, lanjut di Laras. Oke, nah don'ts-nya itu dilarang mengganggu jalannya acara, kemudian mengaktifkan audio ketika MC atau pembicara sedang menyampaikan sesuatu, kemudian mengatakan hal yang kurang baik dan menyinggung sara. Oke, mohon diingat ya teman-teman peraturannya. Nah, demi kelancaran acara kita hari ini, kita langkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, oke, langsung tanpa berlama-lama lagi ya. Untuk Mbak Ina, waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Ina. Thank you, terima kasih dua MC cantik kita pada malam hari ini, Laras dan Fani. Aku ambil alih ya panggungnya ya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Boleh dong aku pengen dengar suaranya nih, biar aku juga semangat dalam menyampaikan materi gitu ya. Aku pengen dengar suaranya teman-teman dulu. Ini ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jember dan lain-lain. Coba dong, mana nih suaranya? Selamat malam. Malam. Selamat malam.
Oke, baru 1-2. Mbak Citra nih masih belum open mic, Mbak Upi belum, Mbak Dria belum. Yuk, saya ulangin satu lagi ya. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya, sehat? Kebanyakan yang hadir di sini, ini udah mahasiswa tingkat akhir atau masih baru, atau job seeker, atau apa nih? Tingkat akhir. Oke, ada yang semester 3, ada yang job seeker gitu ya, ada yang semester tingkat akhir gitu. Oke, kalau baca di sini ya, di kolom chat, apa sih ekspektasi teman ikut gitu ya? Apa yang dirasakan kalau ngomongin interview, deg-degan, takut gugup pas interview, grogi, takut salah jawab, nervous, takut salah ngomong gitu ya. Nah, ini adalah respon psikologis yang paling sering temu. Grogi menatap HRD-nya karena HRD-nya cantik, sumpah deh nih ya. Mas Habib nih, Mas Habib Hamzah gitu ya. Halo malam Mas Habib, boleh dong open mic dulu. Halo malam Mas. Mas Habib. Halo. Mana nih Mas Habibnya? Waduh. Ini apa jajan grogi lihat duo MC-nya cantik-cantik gitu ya. Terus tiba-tiba nge-freeze badannya, tangannya juga nge-freeze, nggak bisa buka mic-nya ya. Oke, baik. Jadi rata-rata jawabannya adalah grogi ya. Grogi, dan grogi. Nah, sebenarnya apakah interview itu sebenarnya menakutkan itu? Sorry teman-teman, buat yang belum di-mute, tolong bisa di-mute ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain dalam mendengarkan materi pada malam hari ini. Oke, thank you. Baik, jadi pada malam hari ini kita akan bahas mengenai tips and trick ya melakukan interview. Nah, mungkin di sini aku akan lebih bahas juga pengalaman aku sebagai seorang interviewee yang pernah melakukan interview dan sebagai interviewer, karena kebetulan aku juga di HR kan, jadi aku juga bagaimana pernah menginterview orang gitu ya. Nah, nanti mungkin aku akan bahas dari dua sudut pandang tersebut gitu. Tapi izinkan terlebih dahulu aku untuk share materi. Udah keluar belum materinya? Sudah, Kak. Udah ya. Sudah, Kak. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas webinar maraton ID Talk episode 13 ya, mengenai ready for job interview. Lu cari tahu juga, Put. Halo. Iya, aku cari tahu juga. Iya. Tim panitia kita bantu untuk memastikan semua peserta dalam episode ya. Oke. Masih ada nih yang belum di-mute. Oke. Baik, thank you. Jadi tadi sudah diperkenalkan sama dua MC kita bahwa nama saya Inaulia, panggil aja Ina ya. Kalau misalnya nanti kita ketemu di jalan atau apa, panggil aja Ina. Kemudian alumni dari UGM, kemudian pernah bekerja di working experience-nya tuh di ECC UGM, terus pernah itu sih sebenarnya cuma di ECC cuma sambil mencari pekerjaan aja ya. Kemudian pernah juga di Astra Internasional, lebih tepatnya di anak perusahaannya. Kemudian di startup di Asia Bios. Jadi kalau ditanya, sebenarnya aku pernah punya pengalaman di perusahaan swasta dan startup. Ya. Dan nanti mungkin aku bisa share sih pengalaman interview, perbedaan interview di perusahaan yang memang udah well running gitu ya, dan perusahaan yang baru startup. Dan sekarang aku sih lebih ke arah bikin konsultan, jadi ngomong di sana sini gitu ya. Alhamdulillah masih dipercaya untuk sharing di. Heboh loh. Oke, thank you. Sorry banget nih. Kenapa ya? Kayaknya Mbak siapa ya yang sering bocor ya? Mbak Putri ya? Ya, Mbak Putri yang suka agak bocor. Hai Mbak Putri, bisa bantu di mute ya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum aku bahas nih ya mengenai apa sih tips and triknya interview gitu kan, kita bahas lebih lanjut gitu ya. Aku pengen teman-teman tahu dulu bahwa saat ini ya ada 66.000 sarjana baru loh di Indonesia tuh setiap tahunnya. Jadi ketika teman-teman nanti lulus gitu ya, teman-teman harus aware bahwa aku tuh bukan jadi the one and only nih sarjana baru.
nggak cuma teman-temanku doang, satu kampus, satu fakultas ya, satu universitas yang menjadi sarjana baru ya. Tapi di sana itu banyak sekali, di luar sana itu banyak sekali universitas-universitas yang juga menelurkan sarjana baru. Jadi kalau di total kurang lebih di sini ada 66.000 sarjana baru di Indonesia setiap tahunnya. Di mana 66.000 orang ini, sarjana ini, mereka juga berlomba-lomba mencari pekerjaan, ya. Yang mungkin nggak semuanya sih mereka memilih untuk menjadi karyawan, tetapi at least paling nggak 80% mereka itu memilih untuk bagaimana mereka bekerja di perusahaan corporate. Dan belum lagi pesaing kita dari lulusan-lulusan sebelumnya, sarjana-sarjana yang lulus di tahun sebelumnya. Belum lagi keadaan COVID seperti ini yang membuat sekarang lowongan kerja itu menurun, yang membuat jumlah PHK itu meningkat, ya kan? Hasil pengangguran itu meningkat, sehingga apa? Kompetitornya bertambah. Kompetitor makin banyak, ya kan? Supply-nya makin banyak, tapi semenjak COVID, 2 bulan semenjak COVID, namanya demand terhadap kebutuhan karyawan itu menurun 70%. Jadi ini sumbernya dari Career Center-nya UGM ya. Menurun hingga 70%. Walaupun sekarang itu sudah angsur membaik, tapi belum seperti dulu lagi ya. Tapi sudah jauh lebih baik dibanding ketika COVID pertama kali. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, baru supply-nya itu nggak berkurang sama sekali gitu ya, justru malah yang ada terus bertambah gitu. Tapi demand-nya itu justru berkurang. Nah, jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kita tuh benar-benar live in a competitive market gitu ya. Jadi bagaimana sekarang tuh banyak banget pesaing kita untuk mencari satu posisi itu mungkin bisa 1:100, 1:1000 gitu. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri bahwa di luar tuh banyak banget loh pesaing kita. Jadi kita nggak bisa tuh kalau cuma rebahan, kalau cuma nyantai-nyantai aja, hanya yang penting fokus ngerjain ini, ngerjain itu gitu kan. Tapi sekarang tuh bagaimana kita tuh bisa mendayagunakan diri kita secara optimal, push our limit, sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita diminta bersaing gitu ya, kita tuh memiliki daya kompetitif gitu ya. Ketika kita sedang di antara orang banyak ini ya, kemudian kita hire me gitu kan. Para user ini tuh notice, oh dia adalah kandidat yang cukup bagus gitu ya. Dia kandidat yang cukup baik. Nah, sekarang makanya PR-nya adalah teman-teman jangan leha-leha gitu kan. Gara-gara pandemi, kemudian semuanya serba online ya kan. Justru malah keadaan tuh semakin kompetitif. Jadi itu sih yang pengen aku bangun, sense of urgency dari dalam diri teman-teman gitu ya. Itu yang aku pengen bangun dari dalam diri teman-teman. Jadi kenapa kok apa sih Mbak ini kaitannya sama interview? Nah, kaitannya adalah ketika teman-teman itu punya pengalaman yang banyak, teman-teman itu merasa memiliki banyak experience, banyak ups and down-nya, hidupnya sangat berdinamika, itu secara psikologis bisa meningkatkan tingkat percaya diri teman-teman. Dan tingkat kepercayaan diri tersebut itu akan mempengaruhi kesuksesan, kelancaran teman-teman dalam mengikuti interview. Itu benar-benar signifikan banget. Jadi buat teman-teman ya yang di sini mungkin masih belum begitu banyak aktivitas, masih ya hanya kuliah aja gitu kan. Ini adalah waktunya teman-teman, belum terlambat, cari deh tempat untuk mengeksplor diri kalian. Kan banyak nih sekarang komunitas, mereka banyak juga yang buka kesempatan untuk intern. Sekarang juga eranya sosial media. Kalau teman-teman nggak mau intern gitu kan, coba deh explore diri kalian melalui sosial media. Ya, bagaimana kalian bisa mengekspos apa yang menjadi kelebihan kalian, yang menjadi kemampuan kalian, kemudian kalian perlihatkan di sosial media. Nah, dari situ nanti para user tuh akan, saat ini kan eranya kita kalau ngelihat tracking tuh lewat sosial media ya. Nah, dari situ para user akan melihat sebuah karya kalian, bukan hanya sebuah omongan, bukan hanya sebagai sebuah bukti omongan tanpa bukti gitu kan, tapi dengan adanya sosial media tuh justru jangan hanya teman-teman jadikan untuk ajang narsis, ajang untuk curhat, tapi di situ justru adalah bagaimana teman-teman menjadikan sosial media sebagai media yang mampu meningkatkan personal branding teman-teman, sehingga nanti ketika user mencari,
oh ini loh the right one gitu ya. Jadi menemukanlah yang cocok gitu. Jadi kalau kaitannya sama personal branding yang udah disampaikan Mbak Istri kemarin gitu ya, makanya kan Mbak Istri bilang bahwa penting banget sekarang melakukan personal branding karena itu eranya personal branding. Nah untuk caranya seperti apa, teman-teman pasti lebih pinter lah. Dan sekarang tuh bisa belajar dari mana aja. Jadi yang penting jangan takut dulu dan mau mencoba. Itu sih yang penting. Nah, teman-teman beralih nih ke tahapan seleksi kerja. Sorry ya kalau kayaknya suaranya berisik banget nggak sih? Suara anak-anakku kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Tapi ngeganggu nggak? Nggak ya? Iya nih, aku itu di luar kendaliku. Aku bilang, waduh, daripada nanti dia ngotot minta masuk ke kamar gitu kan, jadi ya udah aku biarin dia di luar teriak-teriak. Tapi sorry banget ya teman-teman ya, kalau misalnya suaranya agak mengganggu. Jadi teman-teman di sini aku ingin menyampaikan nih tahapan seleksi kerja gitu ya. Tahapan seleksi kerja ini adalah tahapan yang ideal ya. Jadi pertama seleksi administratif, kemudian psikotes, ada yang pakai LGD, ada yang enggak. Bahkan sekarang tuh ada yang nggak pakai seleksi administrasi, nggak pakai psikotes, tapi diganti dengan tes IQ gitu ya. Jadi ini aku ngomongnya ideal. Kemudian ada interview psikolog, interview HR, interview user, medical check up, dan interview direksi. Kalau kita lihat di sini, interviewnya banyak banget ya. Jadi kalau pengalamanku dulu, aku tuh juga interview tuh sampai 5 kali. Interview psikolog, usernya itu 3 kali, dan interview direksi terakhir. Itu aku bahkan sampai 5 kali. Tapi beda perusahaan, itu beda proses. Ada yang perusahaan pakai LGD, ada yang enggak. Ada yang interviewnya mungkin juga hanya 2 kali, psikolog, HR. Ada yang cuma 1 kali, ya HR-nya gitu. Ada yang kalau dulu waktu aku di startup, mereka tuh nggak pakai psikotes, jadi mereka tuh hanya seleksi administrasi, kemudian begitu lolos seleksi administrasi, kemudian mereka akan ini sih, kayak diberi tes personality, kemudian setelah itu mereka diinterview oleh HR-nya, kemudian diinterview user-nya, habis itu masuk deh, nggak ada medical check up dan lain-lain. Ya, jadi makanya setiap perusahaan ini berbeda-beda, tergantung strategi dan budget yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya semakin besar perusahaan tuh proses interviewnya semakin panjang gitu. Nah, ini adalah yang common, yang normal ya, gitu. Dan sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih Mbak Ina biar kita tuh bisa rising successful interview. Karena proses interview ini tuh bisa dibilang proses yang paling menakutkan ya kalau di mata teman-teman gitu ya. Setelah nomor 2. Jadi nomor pertama adalah interview, yang kedua adalah psikotes ya. Interview ini adalah dianggap tes yang paling menakutkan karena apa? Kita ketemu sama orang gitu kan. Iya kalau orangnya baik, iya kalau HR-nya tuh senyumnya ramah gitu kan. Di sini sayangnya kita nggak bisa nih menentukan kayak apa interviewer kita. Sering banget tuh saya ketika menjadi interviewee pada saat itu jadi job seeker, sering banget sama yang namanya ketemu interviewer yang wajahnya tuh sok sangar, ya, yang baru kita buka ruangan gitu kan, permisi Pak gitu, jawabnya cuma gitu, silakan duduk gitu. Ada juga yang halo gimana kabarnya gitu, oh duduk nyantai aja ya kita. Nah itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Sehingga yang bisa kita kontrol apa? Cuma diri kita, yaitu kesiapan kita dalam menghadapi interview dengan berbagai jenis, berbagai macam karakter interviewer ya. Itulah yang harus kita persiapkan sehingga apapun bagaimanapun karakter interviewer kita, jadi insya Allah tuh kita tuh siap gitu. Nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gimana sih caranya? Nah teman-teman buat nanti yang ada pertanyaan silakan teman-teman drop aja ya, drop questionnya di kolom chat, nanti mungkin nanti akan dipilih sama hostnya untuk mana nih pertanyaan yang relevan kalau jumlahnya banyak. Gitu. Oke, jadi teman-teman wawancara kerja itu adalah jalan mengantarkan Anda untuk memasuki institusi. Dan wawancara kerja itu merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Jadi bisa dibilang ya, wawancara kerja ini tuh adalah sebuah sapu jagat. Sapu jagatnya kalau kita mau mengetahui calon karyawan kita ya. Kalau misalnya ada sebuah kompetensi, sebuah skill yang nggak bisa dideteksi atau digali melalui psikotes, itu biasanya udah deh digalinya melalui interview.
ya. Dan interview ini itu mengkonfirmasi apakah psikotes yang kita kerjakan, bagaimanakah personality kita, apakah sesuai dengan hasilnya gitu. Jadi buat teman-teman yang kepikiran untuk faking psikotes gitu ya, teman-teman yang untuk faking personality-nya, percayalah bahwa itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena itu adalah salah satu fungsi dari interview. Interview itu untuk memvalidasi ya, memvalidasi sebuah proses psikotes yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika teman-teman melakukan psikotes, ya udah kerjakan apa adanya. Karena yang namanya psikotes itu kan sebenarnya mengukur intelektual dan mengukur personality. Ya, bukan berarti kita nggak lolos itu karena kita nggak mampu atau bego, tapi lebih ke arah karena mungkin karakter kita, value kita, culture kita, belief kita itu nggak sesuai dengan culture di perusahaan. Nah, itu akan lebih better diketahui di awal dibandingkan kita udah mencoba untuk faking ya, faking personality kita agar bisa masuk gitu kan. Dan ternyata setelah kita masuk, aduh banyak banget nih value-value yang bertentangan dengan diri kita ya. Alhasil apa kalau kayak gitu? Kita nggak nyaman dan kita nggak. Jadi makanya penting banget teman-teman untuk ya udah bekerja apa adanya gitu. Nggak perlu kita faking, nggak perlu kita mencoba mencari jawaban dari psikotes. Believe me ya, aku pernah, I've been there. Aku pernah bagaimana aku seorang sarjana psikolog gitu ya, psikologi. Tapi aku berusaha untuk faking gitu ya di psikotes gitu ya. Nyoba cari kunci jawaban dari sebuah alat tes gitu ya. Dan aku benar-benar plek ketiplek menuliskan, menjawab seperti apa yang dikunci jawaban gitu. Kalau dipikir harusnya kita bakalan lolos ya. Tapi ternyata itu adalah pertama kali aku dan satu-satunya yang membuat aku nggak lolos psikotes. Jadi sekian banyak aku melakukan proses seleksi, aku baru nggak lolos psikotes itu 1 kali ya di perusahaan itu. Dan ketika aku justru tahu kunci jawabannya. Ya, jadi makanya teman-teman kalau mau psikotes ya udah lebih baik bagaimana kalian mempersiapkan fisik dan mental kalian ya. Itu lebih penting dibanding kalian searching atau tanya teman kalian yang dari psikologi, apa sih, gimana sih tipsnya, gimana sih kalau gambar yang benar gitu. Ya, jadi lebih baik be yourself ya. Nah, jadi teman-teman itulah pentingnya wawancara dan kenapa banyak banget hal terkuak dari wawancara. Karena memang wawancara ini proses untuk memvalidasi. Ya, di sini tujuan dari perusahaan bisa dilihat, tujuan bagi pelamar gitu kan. Jadi kalau dari perusahaan tuh pertama ingin menentukan, oke, kalau di HR, di psikolog, kita tuh lebih mau melihat kemampuan secara personality-nya dia. Ya. Kalau di psikolog itu lebih ingin melihat personality-nya dia. Dan secara kompetensinya. Apakah memang dia memiliki kompetensi soft skill seperti leadership, communication skill gitu kan. Terus dorongan untuk achievement dan lain-lain. Apakah mereka memang memiliki yang sesuai distandarkan perusahaan. Kemudian kalau kita masuk ke interview user itu udah ngomongin mengenai masalah teknis ya. Jadi apalagi kalau kalian orang teknik masuk ke engineer, masuk ke benar-benar yang area operation gitu ya, kalian akan ngomongnya teknis banget. Mungkin kalian akan dikasih sebuah soal, kalian akan kasih sebuah case, kalian akan ngerjain gitu ya. Tapi ada juga yang interview user itu juga lebih ke arah mau melihat kecocokan culture kita dengan culture perusahaan. Nah, kalau udah sampai interview user, itu bisa dibilang sebenarnya kesempatan kalian diterima itu sebenarnya udah 90%. Ya, opportunity kalian diterima itu udah 90%. Ya, karena memang biasanya interview direksi itu biasanya udah 90%. Jadi biasanya direksi itu lebih ke validasi tampang, kayak kemudian challenge doang gitu kan. Ini beneran nggak keseriusannya dia, komitmennya dia, jadi lebih kayak gitu. Jadi kalau kita nggak kebangetan banget, biasanya jarang gagal di interview direksi. Nah, itu karena aku dulu pernah punya pengalaman juga tuh gagal di interview direksi ya. Nanti mungkin aku kalau ada waktu aku cerita. Nah, teman-teman di sini adalah jenis interview kerja ya. Jadi bisa dibilang sekarang tuh jenisnya tuh macam-macam ya, apalagi di era saat ini. Yang dulu namanya interview itu selalu secara offline ya. Kita
datang di suatu tempat gitu kan, kemudian kita melaksanakan interview. Tapi kalau sekarang memang interview itu udah dilakukan secara online, ya itu udah sangat hal yang biasa. Sehingga di sini memang sekarang yang tren itu adalah interview online ya, atau tele atau video interview. Nah, kemudian biasanya ketika kita di interview itu ada yang interviewernya sendiri, ada yang berbanyak. Atau kalau nggak kebalik, yang di interview itu cuma satu orang, atau yang di interview jumlahnya banyak. Nah, itu adalah disebut grup atau panel interview. Ya, nah kemudian ada juga yang tipenya audition. Audition tuh kayak gimana? Audition tuh kayak misalnya kayak yang apa sih, jenis-jenis kayak Indonesian Idol tuh ada apa lagi sih kalau di luar negeri itu? American Idol ada apalagi sih kayak yang pencari bakat gitu tuh, aku lupa deh. Rising Star. Apa? Sorry. Rising Star. Apa? Bisa lebih keras lagi? Rising Star katanya Mbak. Oke, iya. Yang Rising Star. jurinya tuh ngadep ke belakang tuh loh kursinya. Jadi pada saat kita nyanyi, audiensnya pesertanya nyanyi, The Voice, ya benar. Iya, Jadi The Voice. Nah, itu pada saat jadi ada juga loh yang sekarang menggunakan metode interview kayak gitu. Jadi pada saat peserta itu masuk atau calon karyawan itu masuk, pertama tuh si interviewernya tuh membalikkan badan, ya, emang nggak lihat. Kemudian si calon karyawan tersebut itu diminta untuk unjuk kemampuan aja, terserah mau baca puisi, mau orasi, mau nyanyi, mau acting teater gitu ya, terserah gitu. Tapi yang pasti diawali dengan kalian show something gitu, apa yang menjadi skill kalian. Nah, kemudian nanti kalau memang itu menarik gitu kan, nah baru deh itu juri-jurinya atau interviewernya membalikkan kursinya, baru deh proses interview itu berjalan gitu ya. Nah, itu beneran ada loh, sekarang ada beberapa memang perusahaan yang menerapkan kayak gitu tuh. Jadi cuma memang masih jarang, kalau di Indonesia masih jarang, cuma di luar negeri itu udah menjadi sebuah tren. Kemudian di sini ada behavioral interview. Behavioral interview adalah ketika kita di interview, itu tuh kita nggak cuma mengatakan, iya saya punya komunikasi yang bagus, saya punya leadership yang bagus, enggak. Tapi gimana kita juga bisa memberikan bukti konkret gitu loh. Oke, kamu mengatakan kamu punya leadership yang bagus. Apa bukti konkretnya? Apa yang pernah kamu lakukan sehingga kamu bisa membuktikan bahwa kamu memiliki leadership yang bagus. Gitu, ya. Kemudian ada direct and indirect interview, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah skill yang dicari ya, teman-teman, ketika kita melakukan interview sebenarnya masih banyak ya. Tapi ini biasanya yang menjadi paling top skill lah. Top skill yang paling disoroti, yang ingin digali, ingin diketahui oleh perusahaan, oleh interviewer ya. Jadi ini adalah skill-skill yang memang yang paling common, yang paling sering ingin digali lah. Nah, jadi teman-teman ini bisa dilihat gitu kan, oke, kira-kira bisa jadi bahan refleksi. Oke, kira-kira communication-ku gimana ya? Aku kalau ditanyain komunikasi, aku akan jawab apa ya? Teamwork, achievement motivation, problem solving, leadership, integrity, innovation, dan lain-lain. Kira-kira kalau aku ditanya-tanya terkait top skill ini, aku bisa memberikan bukti konkret apa? Gitu. Jadi, top skill ini silahkan teman-teman mungkin bisa dijadikan refleksi ya. Jadikan refleksi, aku udah punya belum ya komunikasi yang bagus? Aku udah punya belum ya teamwork yang baik gitu? Kalau punya, apa buktinya? Gitu. Jadi ini sekaligus cara kita untuk mempersiapkan diri nih untuk mengikuti proses interview. Nah, terkait kita tadi udah bahas ya apa sih definisi interview, gimana tahap apa sih yang dicari, tujuan jenis-jenis interview gitu kan. Sekarang kita akan membahas nih terkait teknisnya. 3 tahap dalam wawancara kerja atau interview kerja. Yang pertama, aku membaginya menjadi 3, fase 1 sebelum, fase 2 selama proses, fase 3 adalah sesudah interview. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum wawancara kerja, ini adalah hal yang paling penting, poin yang paling penting. Jadi tolong teman-teman bisa memastikan bahwa ini akan teman-teman lakukan gitu ya ketika teman-teman mau menghadapi proses interview. Yang pertama adalah persiapan mental.
Ini penting banget loh teman-teman, karena ketika aku interview, aku menjadi interviewer, aku tuh sering banget ketemu sama orang, sama calon karyawan ketika udah di interview ya, mereka itu bener-bener diem, mereka bener-bener diem. Aku tanyain, halo gimana kabarnya? Dia tuh bener-bener diem, nggak bisa jawab, seakan-akan tuh kayak bener-bener ya bener-bener nge-freeze, yang ada dia hanya mengeluarkan keringat dingin gitu ya, tangannya gemetar mengeluarkan keringat dingin dan pandangannya itu kosong ya, itu makanya mirip, jadi kayak mirip orang kesurupan ya. Tapi beneran sering banget aku beberapa kali gitu ya, ketika aku menginterview, aku sering banget menjumpai interview yang seperti itu. Nah itu menunjukkan bahwa mereka nggak siap secara mental. Nah, yang kedua adalah salah satu tandanya kita nggak siap secara mental. Ketika kita di interview, rasanya tuh, aduh, ngomong gitu ya, jawab, tapi tuh jawabannya tuh nggak lancar, jawabannya itu terbata-bata, kita bingung, kadang kita ngeblank, kadang kita menjawab nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa kita nggak siap mental. Ya, kemudian yang ketiga adalah dari segi fisik, kita bisa lihat bahwa keringat terus mengucur gitu kan, tangan gemetar, suara kita gemetar gitu kan, walaupun kita menjawab tapi itu tadi getaran-getaran itu kita keluarkan dalam tubuh kita ya. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa kita tuh nggak siap loh secara mental. Nah gimana nih Mbak Ina, terus gimana dong caranya biar kita siap secara mental gitu. Yang pertama adalah teman-teman, silakan teman-teman mengenali diri ya, karena apa, interview itu adalah is about kamu tuh ditanyain kamu tuh siapa, kamu tuh akan ditanyain mengenai sejauh mana, kira-kira sejauh mana kamu tuh bisa mengenali diri kamu. Sejauh mana kamu tuh tahu apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Itu akan terlihat dari, oke, sejauh mana nih kamu tuh punya sebuah cita-cita, kamu punya sebuah planning gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita, salah satu parameter kita sudah bisa mengenali diri kita atau belum. Jadi teman-teman, ketika teman-teman misalnya nih minggu tanggal 30 teman-teman mau interview, ya udah persiapkan 1 minggu sebelum, bahkan 2 minggu sebelum ya. Jadi kenali diri kita. Kenali diri itu caranya gimana? Coba deh kita tanya kepada diri kita tuh orangnya kayak gimana sih karakternya? Apa sih yang jadi kelemahan, kelebihan kita? Apa sih yang kita suka dan nggak suka? Kalau teman-teman mengalami kesulitan, coba deh tanya orang sekitar kita, menurut kalian, aku tuh kayak gimana sih? Menurut kalian, aku tuh orangnya seperti ini nggak? Gitu. Coba deh kumpulin, jadi kayak survei gitu. Nah, dari survei itu, coba pilih kalian coding mana nih jawaban paling banyak. Itu berarti cukup menggambarkan diri kalian. Itu silakan bisa kalian lakukan kalau kalian memang cukup sulit ya melakukan pengenalan diri. Kemudian yang kedua adalah, kalian harus latihan. Penting banget nih teman-teman latihan. Jadi latihan itu gimana? Latihan itu adalah coba di depan kaca atau kalau nggak di depan kamera kalian record. Kemudian cari di internet, di googling ya, kalian cari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di interview. Kemudian cobalah jawab dari setiap pertanyaan itu ya. Jadi coba deh kalau misalnya kalian mengumpulkan 10 pertanyaan, ya udah coba latihan jawab, latihan di depan kaca, di mana di depan kaca, di depan kamera kalian record gitu kan, habis itu kalian lihat lagi, itu kalian tuh juga memperlancar gitu kan, untuk siap-siap mempersiapkan diri ketika nanti tiba-tiba nih aku ditanya mengenai apa sih yang ingin kamu capai 5 tahun ke depan gitu kan, kalian itu udah bisa punya jawaban gitu loh ya. Kalau mungkin kalian tipe orang yang memang ya udah easy going aja, yang nggak gampang nervous, yang memang ngomong atau berbicara dengan orang itu adalah sesuatu hobi gitu ya, yaitu itu bukan pertanyaan yang sulit. Tapi buat kalian teman-teman yang baru dipandang matanya sama interviewernya aja gitu kan, baru lihat interviewernya berkedip aja udah rasanya jantung tuh mau copot gitu kan, kok rasanya kita udah punya persepsi negatif dan lain-lain gitu kan. Kemudian yang membuat kita tuh jadi yaitu malah ngeblank dan lain-lain. Sehingga salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan adalah kalian bikin tuh daftar pertanyaan sebanyak mungkin, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Sehingga ini akan membantu nanti kalau teman-teman ditanya ya, kalian itu nggak usah mikir, aduh apa ya jawabanku gitu kan.
jangan sampai kalian salah jawab atau nggak bisa jawab gitu kan. Paling nggak kita tetap bisa jawab walaupun ya nggak selancar pada saat latihan. Tapi at least itu akan membantu teman-teman ya. Terus pada saat latihan itu teman-teman juga akan, teman-teman tolong nggak cuma latihan menjawab, tapi teman-teman latihan apa? Latihan dari ekspresi wajah, latihan dari gesture, latihan dari intonasi, latihan dari bahasa yang digunakan. Ya, jadi makanya aku sih nyaranin lebih baik di record ya. Jadi kalau setelah di record kan kita bisa play lagi, kita bisa lihat, oh suaraku kayaknya terlalu flat deh. Oh kayaknya intonasiku gitu kan, aku kurang memberikan penekanan pada jawaban yang penting gitu. Kemudian, oh kayaknya kok gestureku aku ini banget ya, kayak kurang bersemangat. Kemudian, oh pandangan kontak mataku kok kayaknya kemana-mana gitu. Jadi tolong teman-teman, salah satu fungsi dari latihan nggak cuma menjawab, tapi juga teman-teman bagaimana bisa, yaitu tadi melatih non-verbal dan verbal kita. Ya, kemudian persiapan yang bisa kita lakukan lagi untuk mempersiapkan mental kita, bagaimana kita mempelajari nih perusahaan yang akan kita lamar dan posisi yang akan dilamar. Ini penting banget. Jangan sampai ketika ditanya sama usernya, coba deh apa sih yang kamu ketahui tentang Unilever? Itu kan, waduh dia perusahaan oil and gas, udah pasti langsung dicoret nomor 1. Baik, terima kasih saya sudahi interview, silakan Anda keluar dari ruangan, gitu ya. Karena apa? Yang ya itu adalah suatu hal yang fatal gitu. Itu kan kamu niat nggak sih gitu untuk daftar di perusahaan ini? Kalau niat, kenapa kamu nggak tahu perusahaan kita apa gitu kan? Sehingga tolong teman-teman pelajari nih perusahaan dan posisi yang akan dilamar. Kita mau daftar jadi engineer kah, marketing kah, HR kah, finance kah, tax officer kah gitu kan? Apapun itu gitu kan, kita cari tahu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 3 hal yang harus teman-teman lakukan untuk apa? Setidaknya ini akan membantu mempersiapkan diri teman-teman secara mental gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah datang tepat waktu. Ya, ini masih dalam persiapan before interview ya. Sebelum interview. Pada saat nanti masanya offline itu datang lagi, ya tolong teman-teman datang tepat waktu. Kalau misalnya sekarang online, tolong teman-teman join sebelum waktu yang ditentukan. Kita pastikan koneksi kita lancar, kita pastikan mic kita bisa nyala, kita pastikan wajah kita bisa terlihat dengan jelas, gitu kan. Kita pastikan device kita juga lancar. Kelihatan muka. Sorry, ada yang unmute lagi nih. Oke, thank you Mbak Dia Galuh. Jadi, nah kalau misalnya dalam kondisi offline, tolong teman-teman itu harus datang 15-30 menit sebelum wawancara. Kenapa? Karena kita memberikan diri kita tuh ruang, waktu untuk blending dengan lingkungan sekitar. Ya, coba deh teman-teman bandingin ketika teman-teman interview pukul 8 dan teman-teman datang pukul 8 juga. Rasanya gimana? Rasanya kayak in a rush gitu kan. Rasanya tuh kayak aduh, buru-buru, rasanya kayak jadi nggak siap gitu. Tapi kalau teman-teman interview jam 8, kemudian teman-teman datang setengah 8, ketika teman-teman datang, di situ belum ada yang datang, teman-teman duduk, ngeliatin gimana ruangannya, lingkungannya interview siapa aja, oh kandidat-kandidat lain tuh kayak gimana wajahnya gitu kan, oh kayak gimana sih penampilannya. Nah itu tuh memberikan kita ruang loh, dan itu tuh bisa terbukti menurunkan tingkat nervous kita ya. Jadi kalau coba deh teman-teman bandingin, kalau teman-teman mau ujian, kalau dulu ujian offline ya, teman-teman ujian itu masuk jam 8, kalian datang jam 8 persis ya. Rasanya ketika masuk ruangan udah buru-buru gitu kan, buru-buru, aduh ngeluarin pulpen, ngeluarin apa gitu kan. Yang ada di pikiran tuh bisa-bisa kalian lupa gitu. Tapi kalau kalian ujian jam 8, kalian datang jam setengah 8, kalian sempat bisa duduk-duduk dulu di ruangan, di luar kelas, ngobrol-ngobrol, kemudian ketika penjaga udah mempersilahkan kita masuk, kita punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri kita. Sehingga penting banget teman-teman, maupun online dan offline, teman-teman harus datang itu before due date ya. Jadi before schedule gitu. Kemudian
ketika offline, teman-teman sapa deh orang-orang yang dijumpai ya. Jadi misalnya nih teman-teman ada nih proses interview akan dilakukan di sebuah gedung gitu kan. Teman-teman datang naik ojek online. Teman-teman turun dari ojek online ketemu sama satpam, sapa deh satpam tersebut. Pagi Pak, senyum sama mereka. Karena apa? Ketika kita melemparkan energi positif, yang akan kita dapat itu juga positif. Tapi kalau kalian turun dari ojek online, kemudian kalian udah cemberut, kalian udah cuek banget gitu kan ya, ketemu sama orang udah apa namanya, aduh kayak nggak nganggap atau apa ya, kayak kita yang kita lihat tuh ya yang kita pentingin tuh cuma diri kita gitu ya. Itu akan beda banget loh ya. Tapi kalau kalian begitu turun dari ojek online, turun dari kendaraan kalian, kemudian kalian udah senyum sama orang-orang yang kalian temuin, kalian mungkin belum ketemu orang aja kalian udah pasang wajah senyum gitu ya. Rasanya tuh energi positif tuh datang kepada kalian. Jadi makanya itu penting banget untuk selalu smiling ya, itu penting banget gitu. Karena memang dalam dunia ini itu ada dua energi positif dan energi negatif ya. Dan kita tuh bisa menarik energi tersebut, bisa menarik energi positif kalau apa? Kalau kita bisa menghasilkan yang energi gelombang yang kompatibel. Di mana gelombang yang kompatibel tersebut itu adalah ketika kita mengeluarkan energi positif ya. Dan kalau kita rasanya kayaknya aku apes terus ya, itu berarti tandanya kita sedang banyak mengeluarkan energi negatif sehingga mengundang hal-hal negatif itu datang kepada kita. Nah, kemudian teman-teman, persiapan lainnya lagi yang harus kita siapkan sebelum before itu adalah siapkan perlengkapan, siapkan agenda, buku tulis, jika harus mengisi formulir, isilah dengan lengkap dan rapi, persiapkan surat lamaran dan CV. Jangan sampai kalau kalian interview online disuruh bawa CV, kalian lupa bawa CV. Kalian disuruh bawa foto, disuruh bawa KTP, kalian lupa. Ya, karena itu jujur itu fatal banget. Kalau aku jadi interviewernya tuh udah ilfeel gitu ya. Baru cuma disuruh bawa dokumen aja, kalian udah lupa. Gimana kalau kalian nanti diberi tanggung jawab lebih besar lagi? Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, last but not least, siapkan pakaian. Ya, pastikan pakaian yang kita gunakan itu rapi, bersih, kemudian warnanya itu tidak terlalu norak, warna-warna netral yang bisa diterima oleh semua orang, kemudian mampu membuat kita nyaman, kalau kita pakai itu rasanya pede, gitu kan. Buat yang nggak berhijab gitu kan, mungkin kalau udah besok interview online, janganlah pakai baju yang kalian sendiri tuh dikit-dikit memperbaiki, dikit-dikit kalian nurunin gitu kan, ataupun ketika kalian yang berhijab, pakailah hijab yang nyaman gitu ya, jangan dikit-dikit merasa aduh jilbabku letoy nggak ya gitu kan. Jadi tolong pastikan juga apa yang kita kenakan tuh mampu membuat kita nyaman dan pede. Kemudian buat yang wanita jangan terlalu too much make up-nya, kemudian jangan terlalu polos juga, intinya jangan berlebih, kemudian rapi gitu ya, rapi. Ada yang bilang, aduh Mbak, aku nggak punya baju yang mahal nih, nggak punya baju yang bagus, rapi, bersih itu nggak harus mahal dan bagus ya. Yang penting kalian rapi, kalian bagaimana bisa menjaga keselarasan tersebut, itu udah enak dipandang. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fase selama wawancara kerja. Gimana nih selama wawancara kerja? Nah, ini adalah poin penting juga lainnya. Jadi, you never get a second chance to make a first impression. Jadi, teman-teman, ketika pada saat proses pelaksanaan interview, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memberikan first impression yang baik kepada si interviewer. Karena apa? Ya namanya first impression itu akan mempengaruhi proses interview selanjutnya. Dan aku pun merasa ya, ketika setelah aku menjadi interviewer, menjadi seorang yang menginterview gitu kan, emang bener sih, kayaknya kalau ketemu sama karyawan, calon karyawan atau interview yang mau kita interview, dia itu punya first impression yang bagus, rasanya semangat gitu. Tapi kalau ketemu, baru masuk ruangan, si interviewee-nya atau calon karyawannya itu, wajahnya itu udah cemberut gitu kan, kemudian dia rasanya sana-sini, itu rasanya kayak, udahlah, kayak pengen cepet-cepet menyudahi proses interviewnya. Jadi teman-teman, penting banget gimana teman-teman bisa membangun first impression. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Mbak Ina caranya membangun first impression? Ini adalah elemen-elemen yang mempengaruhi first impression kita. Yang pertama adalah appearance kita, penampilan kita. Ya, ingat, aduh Mbak, wajahku nggak ganteng, wajahku nggak cantik.
wajah akan menjadi cantik, wajah akan menjadi ganteng ketika kalian itu selalu tersenyum, ya. Baju akan menjadi terlihat mahal, baju akan menjadi terlihat bagus ketika kalian bisa menjaga kerapihannya. Jadi tolong penampilan kalian, penampilan itu nggak cuma dari pakaian, tapi juga wajah kalian ya. Bagaimana kalian selalu memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kalian. Jadi appearance yang pertama, yang kedua adalah nice expression. Nice expression itu apa? Yaitu tadi wajah tersenyum, kita jaga eye contact kita gitu kan, kita jaga gesture kita gitu ya. Itu adalah salah satu elemen-elemen dalam nice expression. Yang kedua adalah eye contact. Nah, penting banget nih, pertama kali kita menyapa interviewernya, jangan sampai kita selamat pagi Pak, tapi wajah kita nggak ke matanya gitu ya, nggak ke wajahnya, tapi justru malah mungkin ngeliatin, waduh di meja tuh berkasnya banyak banget gitu kan, wah di meja tuh ada apa aja tuh gitu, aduh kayaknya penilaiannya serem banget gitu ya. Nah jangan sampai gitu kan kita terdistract dengan hal-hal yang ada di sekitar interviewer itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa fokus terhadap si interviewernya. Kemudian good posture ya. Jadi bagaimana ketika kita nyapa gitu kan, selamat pagi Pak, itu jangan yang ya tetaplah kita menggunakan, kalau orang Jawa tuh unggah-ungguh. Bagaimana kita terhadap orang yang lebih senior ya kan, nggak tahu deh dia lebih muda atau lebih tua daripada kita, tapi lebih senior secara pekerjaan gitu kan. Bagaimana kita bisa menggunakan postur yang bagus. Contohnya adalah sedikit menundukkan badan, sedikit menganggukkan kepala gitu kan. Kemudian mungkin kita juga menggunakan tangan, dan pada saat di awal gitu kan, bagaimana kita juga saat menyapa beliau gitu kan, bagaimana kita juga menggunakan gesture yang baik gitu. Kemudian adalah clear voice ya. Jadi ketika kita nyapa, ketika kita di awal menjelaskan siapa kita gitu kan, janganlah suaranya lemah lembut gemulai ataupun kayak nggak niat gitu. Makanya ini penting banget bisa kalian asah pada saat latihan ya, di proses before tadi. Jadi gimana teman-teman voice-nya itu clear ya. Intonasinya jelas, artikulasinya jelas, intonasinya bagus, artikulasinya jelas gitu ya. Kemudian adalah friendly handshake. Nah, ini kalau misalnya belum pandemi itu bagaimana kita bisa, ya kalau besok udah bisa berjabat tangan lagi, gimana jabat tangan itu nggak yang cuma disentuh gitu kan, nggak yang terlalu kencang, jadi yang pokoknya yang normal-normal aja. Ini adalah elemen-elemen yang mempengaruhi first impression kita terhadap si interviewer ya, atau first impression kita di mata interviewer, seperti itu. Dan ingat teman-teman, kita nggak akan pernah dapat kesempatan kedua. Jadi jangan pernah hilang sia-siakan kesempatan teman-teman untuk membangun first impression di mata interviewer. Nah, oke, kemudian nah ini saat wawancara, ini yang teman-teman bisa lakukan ya kan. Ucapkan salam jabatan, posisi duduk tegak, kontak mata, fokus pada pertanyaan diajukan, tunjukkan antusiasme, berbicara dengan cukup jelas ya kan. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan dan ucapkan terima kasih setelah selesai. Ini hal yang harus diperhatikan. Di verbal itu ada volume suara, intonasi, positive statement, pilihan jujur kalimat, pilihan kata atau kalimat, apa yang kita katakan itu harus jujur, I word not we. Kadang kalau kita ditanya, coba dong ceritakan pengalamanmu yang dapat memperlihatkan leadership skillmu. Nah, kadang kita nggak mau show off niatnya. Jadi yang kita ceritakan itu kita, ya. Nah, padahal yang ingin ditanyakan itu adalah kamu as a person, gitu. Jadi makanya jangan we tapi I ya. Nonverbal di sini adalah ekspresi wajah, pergerakan, penampilan, eye contact, gesture, posture, dan kepercayaan diri. Dan ini adalah kesalahan body language. Ternyata kesalahan body language itu paling banyak itu adalah eye contact. Gak apa-apa loh teman-teman, sesekali misalnya ya. Kadang kalau saya juga melakukan interview, kadang eye contact tuh kadang kalau lagi mikir naik ke atas. Tapi habis itu jangan terus-terusan naik ke atas. Kita harus bisa kembali lagi nih ke pandangan si interviewernya. Ya, ini bisa dilihat nih 38 nggak tersenyum, kemudian selanjutnya memiliki postur yang buruk, mempunyai jabat tangan yang buruk, menyilangkan tangan ke depan kayak gini nih. Kadang ini adalah kayak ini tuh udah nggak kita sadari gitu. Apalagi ini teman-teman hati-hati pada saat online ya. Jangan sampai ini teman-teman niatnya tuh biar sedikit
enjoy, sedikit turun tensionnya gitu kan, kita menyandarkan diri ke belakang, tapi kadang sampai ke bawah kayak gini nih. Nah itu ternyata dinilai buruk oleh para interviewer. Kemudian 9% terlalu banyak menggunakan gestur tangan. Nah ini adalah posisi duduk yang salah, terutama buat laki-laki ya. Jangan sampai ini besok kalau udah offline teman-teman posisi duduknya seperti ini. Yang benar adalah bagaimana teman-teman tegak dan kakinya yang nggak usah disilangkan, nggak usah dinaikin, nggak usah diselonjorin gitu kan. Yang normal-normal aja. Nah setelah wawancara kerja, apa nih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah evaluasi. Kemudian catat yang perlu diperbaiki, follow up. Kalau aku nyaranin evaluasi ini gimana? Mungkin pada saat kalian mau interview, coba deh kalian nyalain recording dari HP kalian. Jadi kalian pada saat interview, proses interviewnya itu terrecord ya di HP kalian. Nah setelah itu teman-teman bisa evaluasi. Kira-kira aku cara jawabnya gimana ya? Kira-kira jawabanku udah berbobot belum sih? Kira-kira bahasa yang aku gunakan udah bagus apa? Gitu. Nah ini sih penyampaian materi pada hari ini gitu ya. Aku pengen lebih ke interaksi aja, jadi nanti mungkin tanya jawab aja ya. Dan masih ada materi sebenarnya, cuma nanti bisa sambil aku sampaikan sembari menjawab pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Jadi biar lebih dua arah aja nih, biar teman-teman nggak hanya pasif mendengarkan. Aku kembalikan lagi kepada interview hostnya pada malam hari ini. Oke, terima kasih baik Mbak Ina. Tadi cukup insightful ya materi yang diberikan sama Mbak Ina walaupun belum sampai selesai. Oke, ini kita langsung masuk aja ya, bacain pertanyaan-pertanyaannya. Udah banyak yang masuk sih tadi, udah aku baca beberapa. Oke, ini ada pertanyaannya Mbak Ina. Yang pertama dari Mas Nopi Purnomo. Mau nanya bagaimana caranya menghilangkan grogi di saat kita interview agar kita lebih percaya diri. Oke, silakan Mbak Ina. Baiklah. Bagaimana menghilangkan grogi ya agar kita lebih percaya diri. Oke. Ternyata teman-teman setelah saya baca beberapa riset gitu ya, beberapa jurnal yang membuat kita itu grogi, yang membuat kita itu nggak lancar menjalankan sesuatu itu karena apa? Karena persiapan kurang. Jadi persiapan yang baik itu akan mempengaruhi proses eksekusi yang baik pula. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Mas Ropi, ketika teman Mas Ropi ini mau melakukan interview, tolong pastikan laksanakan kegiatan ya, tadi aktivitas-aktivitas sebelumnya itu sebelum proses interview itu Mas Ropi lakukan. Di mana kita mengenali diri, di mana kita latihan, latihannya itu nggak cuma latihan menjawab ya kan, tapi juga latihan dari apa yang kita tampilkan, gestur tubuh kita, intonasi dan lain-lain seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian setelah itu persiapkan ya kan, persiapkan dokumen-dokumen, persiapkan baju yang akan kita gunakan, kemudian datanglah lebih awal, kalau misalnya masih online, joinlah lebih awal, ya. Jadi kunci dari kemampuan kita untuk menghandle rasa nervous kita, kunci dari keberhasilan dari proses interview itu terletak pada persiapan yang kita lakukan. Sehingga yang namanya persiapan yang baik itu juga akan memberikan proses interview yang baik juga. Jadi Mas Ropi, ketika Mas Ropi mau interview, yaitu tadi latihan dulu Mas Ropi, perbanyak latihan, perbanyak pengenalan diri itu tadi. Ya, semoga menjawab ya Mas Ropi ya. Oke. Sudah terjawab ya Mas Nopi ya. Oke, jadi tadi beberapa jawabannya Mbak Ina, intinya adalah harus terletak di persiapan, seperti itu ya Mbak ya. Persiapannya harus matang dan yang pasti juga harus yakin, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ina. Yes. Oke, jawab pertanyaan kedua dan ketiga ini mirip-mirip ya Mbak Silvina dan Mas Maulana. Oke, jadi intinya adalah saat malam Kak Ina, izin bertanya, kemarin beberapa kali saya mengikuti open recruitment, organisasi, dan kegiatan kampus. Tetapi saat wawancara belum lolos. Apakah ada solusi dan bagaimana kita melamar pekerjaan, tetapi sama kuliah itu belum memiliki pengalaman? Kurang lebih seperti itu. Baik, thank you Mbak Silvina dan Mas Maulana. Nah, mungkin di sini saya akan sharing ya. Mbak Silvina dan Mas Maulana, saya itu adalah
seorang mahasiswa yang nggak punya pengalaman organisasi. Saya nggak punya pengalaman organisasi, tapi alhamdulillah kalau ikut proses interview tuh alhamdulillah selalu lolos gitu ya. Dan bisa dibilang saya ya kalau ditanya keterima di beberapa perusahaan besar lainnya gitu. Nah, jadi saya bisa mungkin bantu jawab nih pertanyaan Mbak Silvina dan Mas Maulana, gimana kalau saya nggak punya pengalaman organisasi, apa yang harus saya jawab? Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, buat apa sih interviewer itu nanya pengalaman organisasinya kalian gitu ya. Sebenarnya yang ingin mereka ketahui itu bukan seberapa banyak organisasi yang kalian ikuti, seberapa banyak kegiatan yang kalian ikuti. Bukan itu, bukan dinilai dari banyaknya ataupun keren-keren seberapa keren kegiatan ataupun organisasi yang kalian ikutin, tetapi lebih ke arah dari proses organisasi yang kalian ikutin itu tadi, proses pembelajaran apa yang kalian peroleh ya. Jadi ketika kalian mungkin ikut organisasi, kalian intern gitu kan, kira-kira apa sih pembelajaran insight yang kalian dapat ya ketika kalian berorganisasi, yang kemudian itu kalian jadikan pembelajaran, yang kemudian itu kalian membuat kalian lebih baik lagi. Jadi ketika teman-teman nggak punya pengalaman organisasi, coba deh teman-teman jelasin aktivitas lain apa yang teman-teman lakukan selain organisasi. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, ya, ataupun kalian aktif di luar, di komunitas lain, di luar kampus. Itu nggak apa-apa loh, tapi yang kalian jelaskan itu nggak hanya oke, saya aktif di sini, enggak. Tetapi bagaimana proses pembelajaran yang kalian lakukan di situ. Oke, jadi selama saya di komunitas A, saya tuh di sana mendapati situasi yang tidak pernah saya dapati sebelumnya, ya kan? Di mana saya mendapatkan sebuah job desk pekerjaan di luar hal yang tidak pernah saya kerjakan atau tidak pernah saya pelajari sebelumnya, gitu ya. Nah, proses tersebutlah yang kita ceritakan. Tapi saya di situ nggak mudah menyerah, Pak. Gitu. Saya berusaha untuk bagaimana mempelajari hal tersebut. Saya mendorong diri saya agar tetap semangat dan agar cepat melakukan adaptasi terhadap hal-hal yang memang sebelumnya nggak pernah saya kerjakan. Gitu. Dan akhirnya usaha saya pun juga membuahkan hasil, Pak. Gitu kan. Dan ternyata saya bisa expert di bidang tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman menceritakan, ini buat nggak hanya Mbak Silvina dan Mas Maulana ya, ini juga buat teman-teman yang mau menceritakan pengalaman organisasi kalian. Kalian jangan hanya menceritakan apa yang kalian kerjakan, kalian ikut organisasi apa dan apa yang kalian kerjakan, tapi proses pembelajaran apa yang kalian peroleh di situ ya, proses pendewasaan apa yang kalian peroleh di situ gitu, karena memang itu yang ingin disoroti oleh para interviewer. Dan kalau kalian nggak punya pengalaman organisasi, is okay, nggak apa-apa, ceritakan aktivitas lain yang kalian kerjakan ya. Dan kalau misalnya tanya, Mbak, saya nggak punya pengalaman juga, saya emang benar-benar cuma kuliah doang, gimana dong saya harus menceritakan gitu. Nah, di sini mungkin ada tipsnya ya, teman-teman jangan yang bilang, oke, saya nggak punya nih Mbak pengalaman organisasi, jangan bilang gitu. Tapi bagaimana kalian bisa meramunya menjadi sebuah jawaban yang mampu mempengaruhi sudut pandang interviewer ketika mendengarkan. Jadi mungkin caranya kayak gini, oke, baik pengalaman organisasi ya Mbak ya. Pada saat itu tuh Mbak di kampus kegiatan kuliah itu udah cukup padat gitu ya, cukup padat banget. Nah ditambah lagi pada saat itu saya harus di rumah, saya tuh anak pertama yang saya punya banyak adik gitu, misalnya kayak gitu, sehingga saya mempertimbangkan, saya mengukur kapasitas diri saya, tugas kuliah yang cukup banyak gitu kan, dan saya juga punya tanggung jawab bagaimana menjadi seorang kakak yang harus menjaga adiknya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengikuti organisasi. Padahal sebenarnya keinginan dalam diri saya tuh saya sangat ingin mengikuti sebuah organisasi karena saya meyakini dalam organisasi itu kita akan mendapatkan banyak hal. Tapi saya berusaha tuh, walaupun saya nggak ikut organisasi, saya berusaha juga agar nggak kalah nih sama teman-teman saya yang ikut organisasi gitu. Jadi bagaimana saya juga melatih soft skill saya, melatih ini saya. Nah, jadi ketika kalian diberi pertanyaan dan kalian kebetulan gitu kan nggak bisa atau tidak
pernah melakukannya, jangan langsung fokus menjawab, oke, saya nggak punya nih Mbak pengalaman tersebut, enggak, tapi alihin gitu ya, alihinnya ke arah yang itu tadi, mampu menunjukkan bahwa oh ini loh nih anak tuh perlu pertimbangan. Dia tuh nggak ikut organisasi itu karena memang ya ada pertimbangan-pertimbangan di balik itu. Bukan hanya dia nggak ikut organisasi itu bukan hanya karena kalian males, bukan hanya karena kalian itu apa namanya ya cuma pengen kuliah doang gitu ya. Nah, jadi itu adalah tips and triknya teman-teman ketika kalian menjawab sebuah pertanyaan di mana pertanyaan tersebut kalian nggak pernah melakukannya gitu. Semoga terjawab ya Mbak Silvina dan Mas Maulana, dan semoga juga bisa memberikan insight buat peserta lainnya ya pada malam hari ini. Silakan. Oke Mbak, lalu ini dari pertanyaan si Citra Septilian, secara penampilan juga mempengaruhi nggak saat interview? Terus persiapan secara fisik apa sih yang harus dipersiapkan Kak? Terima kasih. Oke, dari Mbak siapa tadi? Mbak Citra. Mbak Citra. Selamat malam Mbak Citra. Oke. Baik, persiapan secara oke, baik. Penampilan tuh mempengaruhi nggak sih? Itu mempengaruhi banget. Tadi kan yang saya bilang ya, appearance itu adalah salah satu elemen yang mampu mempengaruhi first impression interviewer terhadap kita. Nah, tapi teman-teman jangan kemudian punya mindset, aduh Mbak, aku nggak punya baju yang bagus, aduh Mbak, wajahku tuh nggak cantik, wajahku nggak ganteng. Kita harus ingat bahwa kita tuh punya inner beauty loh teman-teman ya. Dengan adanya inner beauty, wajah kita yang biasa aja menurut kita gitu ya akan bisa dilihat cantik, dilihat ganteng oleh interviewer ketika apa? Ketika kita mampu memancarkan inner beauty tersebut. Dan inner beauty tersebut bisa kita pancarkan dengan cara apa? Dengan kita bangun energi positif dalam diri kita. Jadi kita ngeluarinnya tuh vibe positif gitu. Jadi orang-orang yang di sekitar kan teman-teman pasti bisa ngerasa ya. Kalau kalian punya teman, aduh enak banget deh deket dia gitu ya. Kayaknya dia tuh ngeluarinnya tuh energi positif gitu. Nah, coba deh teman-teman pelajari. Kok bisa ya kalau deket dia tuh rasanya tuh vibes-nya tuh positif banget gitu. Nah, kenapa nggak kita mencoba menjadi yang seperti itu juga? Bagaimana kita menjadi orang tuh yang kalau orang di dekat kita itu tuh merasakan vibes positif dari kita. Ya, nah salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan tersenyum. Fake it till you make it. Ya, pertama kita senyumnya fake it. Tapi akhirnya karena itu menjadi kebiasaan, akhirnya we make it gitu. Akhirnya itu menjadi udah apa ya? Ini udah kayak pattern di wajah kita gitu. Wajah kita tuh patternnya emang udah tersenyum gitu. Jadi makanya teman-teman, hal simple yang bisa kalian lakukan adalah bagaimana kalian tersenyum. Ya, tersenyum itu adalah salah satu yang bisa meningkatkan ya appearance kita, meningkatkan apa ya? Penilaian orang lain terhadap penampilan kita. Ya, kemudian adalah pakaian yang rapi dan bersih. Itu kuncinya. Nggak perlu pakaian mahal, nggak ada gunanya pakaian mahal kalau kita nggak bisa menjaga kerapian dan kebersihannya. Nggak ada gunanya pakaian mahal kalau kita nggak bisa mix and match ya kan pakaian tersebut. Sehingga nggak usah ada rasa minder gitu kan. Wah dia bajunya bagus banget, aduh dia wangi banget gitu kan. Nah kewangian itu juga harus dijaga ya. Nggak harus parfum mahal, tapi juga jangan sampai kalian ada bau badan. Itu penting banget teman-teman ya. Itu sih semoga menjawab ya Mbak Citra ya. Ya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan. Oke nih Mbak. Di mute, Fani. Ya, maaf Mbak. Selanjutnya itu dari Kurnia. Kalau ditanya minta gaji berapa, dijawab apa ya Mbak? Ada rumus formulanya? Waduh, kayak gini berarti belum nengok ini ya, kontennya ID ya. Oh iya, Deh, karena benar. kan kita pernah ngeluarin mengenai bagaimana kalau menjawab pertanyaan gaji. Ya, nah jadi pertanyaan soal gaji ini adalah pertanyaan yang cukup menjadi momok gitu ya, cukup yang ditakutin oleh para interviewee gitu. Pertanyaan gitu, pertama
pertanyaan kalian sebaiknya aku jawab atau enggak ya. Kalian harus cara menjawabnya itu harus dengan smart. Gimana caranya smart? Caranya adalah yang pertama itu berapa ya, apa ya, bisnis ya, ya perusahaan itu gitu. Nah itu ya kebutuhan kita. Kalau misalnya nanti kita bekerja Jakarta, oke, suara aku masih putus-putus? Masih? Tes. Tadi masih putus-putus, Mbak. Sekarang udah lancar kan? Sekarang udah enggak? Udah oke, Mbak. Jadi Udah aku oke, ulangin Mbak. lagi ya. Yang pertama adalah Udah, yang kalian lakukan, kalian harus survei. Kalian harus survei Udah perusahaan. oke, Mbak. Oke, tes. Suaraku masih putus-putus nggak? Nggak ya? Enggak, Kak. Nggak ya? Lancar, Mbak. Oke. Udah, Jadi yang pertama adalah udah harus kok, Mbak. perusahaan tersebut. Udah oke, Mbak. Biasanya rata-rata ngasih Udah kok, Mbak. Udah. kemudian ada yang kita lama ya itu ya dengan terus Mbak Ina masih putus-putus, Mbak. Udah sih, Mbak. Iya, katanya. Tes. Halo, Mbak Ina. Halo. Kedengaran, Mbak? Halo? Kedengaran, Mbak? Halo. Terus ya. Udah Oke, jelas, Mbak. mungkin nanti kalau aku jelas atau enggak, teman-teman jawab lewat chat aja ya. Fani sama Laras juga jawab lewat chat aja. Karena takutnya malah kedobel. Jelas? Udah ya? Oke, baik. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengkalkulasi kalau kamu besok kerjanya ngekos, misalnya kamu anak Jogja keterima kerja di Jakarta, kamu harus bisa kira-kira kebutuhan hidup di Jakarta itu berapa sih, biaya kos, biaya sekali makan, kemudian kamu rencana ada mau nabung berapa, kamu rencana sih. Nah, sehingga ketika nanti kamu ditanya sama interviewer, kamu udah punya pertimbangan-pertimbangan itu. Dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kita udah cari tahu kira-kira range gajinya perusahaan tersebut berapa, dan bisnis yang sejenis itu berapa. Yang kedua adalah kita udah mengkalkulasi kebutuhan kita berapa. Sehingga kita udah pede aja. Jadi kalau ditanya, jangan, ya saya terimalah mau digaji berapa, jangan. Justru itu malah menunjukkan kita nggak punya pertimbangan. Ya, kita harus bisa menjawab, oke, Pak, saya mau gaji 8 juta. Karena apa? Karena memang di sini saya akan hidup di Jakarta, gitu kan. Dan saya di sini kosan rata-rata itu sebulan itu 2 juta, biaya makan sekali makan 50.000 dikali 3, 150. Kemudian saya ingin saving dalam sebulan itu berapa, dan saya kira-kira akan pulang 1 bulan tuh sekali per bulan. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan tersebut. Kita kalau diminta, kenapa kamu minta gaji 8 juta? Oh iya dong, karena saya lulusan dari universitas bla, bukan itu ya. Tapi karena kalian punya reason ya, kalian punya perhitungan di situ. Nah, ketika justru kalian bisa menjawab dan bisa menjelaskan alasannya real, itu akan menjadi poin plus
buat kalian. Menunjukkan bahwa kalian itu udah penuh planning, penuh dengan perhitungan. Kalian tuh nggak yang hanya going with the flow gitu kan, nggak yang hanya ngikutin arus gitu kan, yang hanya pasrah-pasrah aja nggak punya target, enggak, tapi kalian adalah orang-orang yang punya target gitu. Jadi buat teman-teman yang ditanya gaji, jangan takut untuk jawab ya, jawab aja, tapi jawabannya juga jangan cuma asal atau hanya kira-kira gitu ya. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan angka tersebut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan. Semoga menjawab ya. Tadi teman-teman yang nanya gaji. Oke, itu tadi ya poin-poin penting untuk gimana caranya nego gaji. Teman-teman kalau misal belum jelas, bisa banget cek postingan di Instagram ID Konsultan ya guys. Ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, pertanyaan. Oke, izin bertanya Kak. Jikalau kita diminta untuk membuat dan mengirim video perkenalan untuk sebuah perusahaan, ada baiknya kita harus bagaimana ya? Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Wah, justru malah ini kesempatan bagus loh kalau kita diminta kirim video. Yang kita sampaikan itu adalah pertama, kita mengenalkan kita tuh nggak cuma asal-usul tanggal tempat lahir, kita anak berapa, enggak. Ya, tapi lebih ke arah baik, nama saya Inaulia, saya dari Jogja, saya lulusan dari psikologi UGM gitu kan. Saya memiliki kelebihan bla 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 bla, saya memiliki kelemahan bla 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 bla. Selama masa kuliah saya memiliki pengalaman organisasi bla 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 bla. Saya nggak punya nih, kebetulan saya nggak memiliki pengalaman organisasi, tetapi saya aktif mengembangkan usaha saya, di mana usaha saya adalah A, B, C gitu ya. Dan saya belajar banyak dari usaha tersebut yang membuat saya yakin gitu kan bisa menjadi pribadi yang berkualitas sehingga bisa menjadi apa ya? Kayak kita bagaimana menjual diri kita tuh bahwa kita tuh orang yang cukup kompeten untuk bisa diterima di perusahaan kalian gitu. Sehingga saya yakin dengan pengalaman tersebut bisa meningkatkan kualitas diri saya sehingga saya bisa memastikan saya akan berkontribusi di perusahaan tempat Bapak gitu. Jadi poin-poinnya adalah terkait perkenalkan nama, asal-usulnya itu lebih ke arah kamu dari mana, kamu dari universitas apa, jurusan apa, kemudian kelemahan kelebihan kamu, dan yang terakhir adalah pengalaman yang kamu miliki dan kalian closing dengan meyakinkan mereka bahwa ya aku tuh cukup kompeten, mampu bekerja dan mampu berkontribusi secara optimal ketika nanti diterima menjadi karyawan di perusahaan Bapak. Seperti itu. Ya, jadi dan kalian harus take ulang gitu ya, jangan mudah berpuas diri, jangan mudah wah kayaknya udah oke nih, kayaknya udah kelihatan cantik nih. Wajah cantik itu akan menjadi nothing ketika jawaban atau narasinya itu nggak bagus ya. Jadi lebih penting bagaimana kalian bisa memberikan penjelasan yang baik, mengkomunikasikannya dengan baik gitu kan. Wajah cantik itu wajah kita itu akan menjadi lebih terangkat gitu kan dibanding wajah kita kelihatannya cantik tapi kita ngomongnya belepotan, kita ngomongnya terbata-bata ataupun yang kita sampaikan tuh nggak ada isinya gitu ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Mbak siapa tadi itu. Silakan. Oke Mbak, mohon maaf banget nih ya teman-teman yang belum bisa nanya. Ini jadi sesi akhir tanya jawab kali ini. Jadi sebelum kita tutup, boleh dong Mbak Ina closing statement-nya dulu untuk malam hari ini nih dong Mbak. Oke, baik. Waduh, sayang banget ya teman-teman. Memang kalau ngomongin interview kerja, itu tuh kayak nggak pernah ada habisnya gitu ya. Kok cepet sih? Iya, emang kayak berasa cepet ya. Aku juga nggak ngerasa nih cepet banget gitu. Tapi memang namanya ngomongin interview kerja itu suatu hal yang kompleks banget ya. Jadi, teman-teman di sini, kuncinya adalah satu teman-teman ya.
tolong latihan. Latihan itu kumpulin banyak pertanyaan, mungkin sampai 20-30 pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya. Kalian latihanlah, coba jawab pertanyaan tersebut di depan kaca dan rekam apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Kemudian evaluasi, perbaiki lagi, dan perbaiki lagi. Nah, karena apa teman-teman? Yang namanya interview itu adalah seperti proses kita itu mau ketemu orang yang spesial dalam hidup kita, ya. Jadi interview itu kayak, wah, kita tuh mau ketemu sama orang yang ibaratnya kita ketemu sama belahan jantung kita. Kalau kita mau ketemu sama pacar, ya kan, katakanlah kita selama ini chatting melalui Tinder gitu ya, terus kemudian kita mau ketemu sama mereka, rasanya itu kayak kita pengen mempersiapkan diri, kita pengen terlihat cantik, kita pengen terlihat ganteng, pokoknya kita pengen terlihat sebaik-baiknya. Anggaplah interviewer tuh seperti itu, mereka adalah pacar kita yang akan kita temui gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan diri secara penampilan seperti itu. So, ketika kita ketemu sama mereka, kita berhadapan sama mereka, kita nggak mengecewakan mereka. Kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, gitu ya. Jadi kuncinya adalah di persiapan. Dan mungkin aku terakhir nih ya, mau show beberapa slide ya. Jadi intinya ketika teman-teman mau interview itu harus be honest, be yourself, dan yakinlah bahwa diri kalian tuh beautiful dengan diri kalian sendiri. Jadi nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu nggak pede, nggak perlu pretending gitu kan, nggak perlu faking dan lain-lain. Jadilah diri kalian, karena kalian itu cantik loh apa adanya. Kalian itu ganteng apa adanya. Kalau kalian nggak yakin sama diri kalian, gimana kalian mau meyakinkan interviewer? Jadi PR pertama adalah yakinkan diri kalian. Yakinkan diri kalian bahwa kalian itu cukup kompeten, kalian itu cukup berkualitas, kalian itu cukup bagus. Dan before anything else, preparation is the key to success. Ya. Ini adalah rahasia kesuksesan Alexander Graham Bell. Jadi sebelum teman-teman mau melakukan interviewer, pastikan teman-teman latihan. Itu adalah kunci kesuksesan buat teman-teman yang mau melakukan interview. Itu sih dari saya. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Terima kasih juga nih dari tim ID udah memberikan saya kesempatan juga untuk sharing pada malam hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita mungkin bisa ya bikin sesi kelas gitu ya untuk melakukan bagaimana interview yang baik gitu, interview yang efektif sehingga kita bisa sukses melakukan interview gitu. Silakan saya kembalikan lagi kepada Mbak Laras dan Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina, luar biasa. Hari ini tentang persiapin sebelum kita ini akan interview gitu, harus disiapkan sebelum interview. Yang pertama itu ada persiapan sebelumnya nih ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan, yaitu ada persiapan mental. Kemudian persiapan mental itu dari mengenali diri mental, harus mengenali diri lebih jauh, kemudian harus banyakin latihan gitu, kalau latihan di depan kaca, terus juga bisa nih nonton YouTube, terus cari-cari pertanyaannya relate gitu kan, terus gimana caranya latihan untuk menjawab pertanyaannya seperti itu, terus juga berusaha untuk mempelajari perusahaan yang akan kita lamar juga, biar nanti ditanya tuh bisa tahu gitu kan apa sih yang perusahaan ini gitu, dan harus diperhatikan juga datang tepat waktu gitu kan, berikan senyum, sapa ke orang-orang agar aura positif kita itu keluar seperti itu. Nah juga teman-teman pada saat interview first impression itu sangatlah penting ya teman-teman, jangan lupa yang diperhatikan tuh dari gestur tubuh, kemudian ekspresi, eye contact, terus juga intonasi suara seperti itu, dan itu tuh benar-benar dari awal sampai akhir tuh first impression itu penting. Oke, silakan Kak Fani bisa kasih kesimpulan. Jadi setelah kalian interview juga nih, boleh evaluasi banget tentang diri kalian. Apa sih pertanyaan yang masih ngeganjal kalau ketika kalian interview itu, boleh di notes atau dicatat. Terus bener banget nih, dengan cara kita membangun energi positif, dengan cara kita tersenyum, itu orang-orang itu juga akan senang ya nerimanya ya Kak. Nah, dan juga top skill itu perlu banget direfleksikan. Jadi buat kalian yang masih
untuk belum punya pengalaman nih, bisa dari sekarang dieksplor nih teman-teman. Oke, nah ada closing statement-nya dari Mbak Ine tadi, ada be honest, be yourself, dan beautiful. Jadi tetap percaya diri, yakin dengan diri sendiri, dan jadilah diri sendiri. Oke. Nah, ini sebelum berakhir, akan ada isi link feedback ya teman-teman. Boleh, Tim. Nah, ini udah ada link feedback di kolom chat ya, teman-teman. Teman-teman wajib isi link feedback ini karena ini untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Dan di sini nanti ada tulis email, dan jangan sampai salah ya, teman-teman tulis emailnya, karena nanti akan langsung dikirim ke email kurang lebih 2 minggu setelah webinar hari ini. Oke, kita kasih waktu kira-kira 2 menit ya untuk ngisi feedback. Silahkan teman-teman. Oke nih, sudah mau di akhir acara, kita dokumentasi dulu ya teman-teman, kita foto. Nah, buat tim dokumentasi udah siap? Udah siap, Fani. Oke, bisa kasih aba-aba ya? Teman-teman bisa dinyalain dulu kameranya yang mau on cam. Oke teman-teman, boleh on cam dulu. Ayo kita abadikan momen ini ya kan, biar dilihat wajah cantiknya, wajah gantengnya. Oke, ini ada berapa slide ya Kak ya? Ada 5 ya? Di aku ada 3. Oh, ada 3, oke. Aku mulai dari slide pertama ya, dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2. Halaman terakhir, 1, 2. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, isi dulu ya feedbacknya. Kita tunggu 2 menit untuk isi feedback. Oh iya, sambil menunggu teman-teman isi feedback, ya teman-teman, boleh banget nih kalian kalau stay connect sama Aida ya kan. Kita tuh punya beberapa sosmed, ada di Instagram, idkonsultan.id, boleh banget di-follow. Terus juga kita ada Telegram untuk tempat kita berdiskusi, ada Telegram kita, ID Konsultan Indonesia, dan ada LinkedIn juga nih, ID Konsultan Indonesia, dan kita juga punya TikToknya itu idkonsultan.id. Langsung di-follow biar kalian nggak ketinggalan info-info lebih lanjutnya tentang AIDA. Banyak banget setelah ini tuh banyak event-event kan, kayak ada webinar, terus ada AIDA Curcol, ada AIB, dan kalian wajib banget ikutin. Gitu, oke. Oke, udah di ujung acara nih teman-teman. Aku sebagai pemandu acara Fani dan juga Kak Laras pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya ya untuk webinar malam ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan dadah. Sampai jumpa, dadah. Jangan lupa minggu depan. Ya, boleh Liv. Join lagi ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih.